guys, welcome back to my channel. Bersama lagi dengan aku, Monica Maylin. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Yang pasti baik-baik aja ya. Karena di masa pandemi ini, kita tuh harus selalu jaga kesehatan kita. Kenapa? Ya, karena kesehatan kita itu paling mahal dari segalanya, tau nggak? Sebanyak apapun uang kalian, tapi kalau kesehatan kita sakit, nggak akan bisa membeli kesehatan itu, ya kan? Nah, dengan cara apa kita menjaganya? Kita menjaganya dengan menerapkan 4M: memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang tidak kalah penting dan paling penting itu adalah memakan makanan yang sehat. Itu paling penting banget, ya enggak sih? Nah, di kesempatan kali ini aku tuh mau mereview 3 rekomendasi webtoon yang bergenre aksi, yang menurut aku tuh aku tuh pengen kalian juga tahu, kalian itu juga paham, kalian juga bisa membacanya, iya nggak sih? Nggak usah berlama-lama, nggak usah berpanjang lebar, mari kita simak berikut ini. Check it out. Di urutan pertama ada webtoon yang berjudul The Real Reason. The Real Reason merupakan komik yang ditulis oleh Chae Yong-taek, yang merupakan autor dari Ryokan Man, dan diilustrasikan oleh Han Garam. Komik yang bergenre aksi ini muncul pertama kali pada tanggal 5 Januari 2021. Masih baru banget gak sih? The Real Reason atau judul yang biasa dikenal itu adalah True Education, di mana webtoon ini berceritakan tentang pendidikan di Korea Selatan yang tidak karu-karuan, yang amburadul lah intinya tuh. Nah, setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang larangan memukul para siswa disahkan, semakin banyak siswa di Korea Selatan yang berperilaku seperti preman. Tahu sendiri kan preman tuh kayak gimana perilakunya, ya kan? Nah, suatu hari ada seorang lelaki parubaya, ya sekitaran 30-32 tahun lah, yang kuat, muncul dan mengajar para preman-preman tersebut di sekolah. Nah, sebenarnya siapa sih lelaki itu? Kayak gimana banget gitu. Nah, laki itu bernama Nahwajin. Di sini Nahwajin itu diceritakan sebagai orang yang dikirim dari Kementerian Pendidikan langsung ke sekolah-sekolah yang bermasalah. Nah, Nahwajin ini diberikan hak khusus dari Kementerian Pendidikan untuk membenarkan siswa-siswa yang bermasalah dengan segala cara apa aja itu diperbolehkan sama pemerintah tuh. Nah, Nahwajin itu memanfaatkannya untuk menghukum siswa-siswa yang bermasalah dengan hukuman fisik, mungkin seperti push up atau lari keliling lapangan, mungkin seperti itu ya. Nah, yang menarik di sini di komik ini dan yang membuat para pembacanya itu menyukainya, yaitu komik ini tuh menceritakan sisi gelap dari pendidikan saat ini, dari baik masalahnya siswa atau masalahnya guru, bahkan masalah dari orang tua wali. Karena memang cerita ini tuh cerita yang ditampilkan ini cukup relate banget dengan ke dunia pendidikan saat ini di tempat ini dan di semua negara gitu kan ya, bukan hanya di Korea, bahkan di Indonesia pun ada yang kayak gini kan. Nah, dan juga banyak pelajaran dan pesan-pesan moral di komik ini yang bisa diambil, tapi yang diambilnya tuh yang baik-baik aja ya, jangan yang jelek-jelek diambil, ya kan. Nah, ada salah satu scene dimana aku tuh ingat Nahwajin itu pernah bilang gini, bilangnya itu apa ya, dia bilangnya gini, sampah memang layak untuk dihajar agar paham. Nah, itu tuh aku paling suka itu tuh, gila keren banget tuh. Nah,
komik ini dianggap baik, ditangkap baik sama para pembacanya, dan memasuki 10 komik aksi terpopuler di webtoon. Nah, bagus banget tuh enggak? Dan rating webtoon ini mencapai 9,91 dari 10. Bagus banget gak sih? Ratingnya aja tinggi tuh. Nah, jadi aku tuh recommended banget ini webtoon sama teman-teman semua, sama teman-teman semua yang memang menyukai webtoon atau menyukai komik aksi yang bergenre aksi. Dan ini tuh recommended banget sih, gila, keren. Kalian harus baca, beneran deh, swear kalian harus baca. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin sudah baca webtoon ini dan mungkin ada pendapat lain dari kalian boleh komen di bawah ini, kalian boleh berpendapat sependapat kalian, kita bisa sharing-sharing biar mungkin aku ada miss sesuatu, aku ada kurang sesuatu, mungkin kalian lebih tahu ceritanya kayak gimana, kalian boleh komen di bawah ini. Oke? Kita masuk yang kedua, next. Webtoon kedua yang mau aku rekomendasikan ke kalian adalah webtoon yang berjudul Ticket Hero. Ticket Hero merupakan komik yang diilustrasikan dan ditulis oleh Ryu sendiri pada tanggal 8 Juli 2019. Udah lama banget, udah 2 tahun, dan bahkan sampai sekarang webtoon ini tuh masih dipublikasikan, masih ditulis. Berarti rekomendasi banget nih webtoon. Nah, komik ini bergenre aksi, menceritakan tentang seorang siswa yang lemah berubah menjadi kuat dengan cara meminjam kekuatan dari para arwah orang kuat yang telah mati dan telah meninggal. Horor gak sih? Merinding aku. Nah, siswa tersebut bernama Lee Kyung Ho. Lee Kyung Ho ini bunuh diri dengan cara menceburkan dirinya ke sungai dari jembatan. Nah, karena ia nggak tahan sama perlakuan teman-teman sekolahnya yang menjadikan dia itu objek perundungan. Buat teman-teman yang melihat atau yang bahkan jadi korban atau bahkan jadi pelaku bullying, mohonlah segera nggak usah diperpanjang, selesaikan, karena itu akan membunuh karakter seseorang. Nah, kita lanjut. Kyung Ho ini sudah tidak tahan sama teman-temannya, apalagi dia itu tidak memiliki keluarga, tidak memiliki orang tua lagi, karena mamanya itu telah meninggal dunia karena meninggalkan dia. Nah, jadi dia itu merasa dia itu nggak guna lagi, udah nggak berguna lagi, hidup lagi gitu loh. Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri. Namun sayangnya tim penyelamat berhasil menyelamatkan Kyung Ho, dan akhirnya Kyung Ho kembali hidup dan menjalani hidupnya yang tidak berguna, yang tidak bermakna lagi. Nah, setelah kejadian itu, seorang malaikat maut datang kepada Kyung Ho. Malaikat maut itu bernama Sira Ji Hyun. Nah, malaikat itu mendatangi Kyung Ho untuk melakukan sebuah negosiasi. Apa negosiasinya? Negosiasinya itu negosiasi transaksi alam kematian. Ih, horor gak sih, gila. Nah, di mana transaksi ini Kyung Ho bisa meminjam kekuatan orang kuat yang sudah meninggal selama 1 jam dan dibayar atau diganti dengan 1 tahun hidupnya. 1 tahun umurnya Kyung Ho. Bayangin ya, pakai sejam kemudian dia udah berubah umur, dan gila banget, kocak sih. Nah, kekuatan ini juga bisa membuat Kyung Ho ini melihat arwah mamanya yang tidak ke surga atau masih berkeliaran di bumi. Itu yang membuat Kyung Ho ini merasa senang karena dia bisa melihat orang tuanya lagi, dia bisa melihat mamanya lagi. Karena
keinginannya untuk hidup ini tanpa penindasan dan bertemu mamanya, Kyung Ho ini menukar seluruh sisa umurnya untuk melakukan transaksi alam kematian. Dan selama 1 tahun Kyung Ho ini melakukan transaksi itu sebelum ia meninggal. Bayangin sehari aja berapa jam. Kalau dia pakai selama setahun, umur berapa dia itu saat itu? Astaga, gila sih. Nah, Kyung Ho ini hanya merobek 1 tiket kematian dan menjadi orang yang paling kuat dan tak terkalahkan. Nah, komik ini aku rekomendasi banget sama kalian pencinta webtoon, pencinta komik yang suka genre-genre aksi, genre horor pun ini juga horor tahu. Genre horor itu tuh recommended banget ini komik. Komik ini tuh banyak disukai sama pembaca, khususnya yang menyukai genre-genre seperti aksi, genre horor. Webtoon ini juga masuk 10 besar komik terpopuler di webtoon. Ya enggak? Nah, rating webtoon ini mencapai 9,92 dari 10. Keren banget gak sih? Recommended banget. Jadi aku tuh saranin ke kalian harus baca nih webtoon. Dan kalian bisa komen di bawah ini, beri pendapat kalian di bawah ini. Oke? Next, yang terakhir, check it out. Webtoon terakhir yang mau aku rekomendasikan ke kalian adalah webtoon yang berjudul Study Group. Study Group merupakan komik yang bertemakan martial arts, kehidupan sekolah, dan juga mengandung komedi. Komik Study Group ini dibuat oleh komikus yang bernama Hyung Won Shin. Komik ini bercerita tentang Ga Min Yoon yang merupakan seorang anak yang tidak pandai belajar, yang berusaha untuk membentuk atau membuat sebuah kelompok belajar untuk membantunya memasuki universitas nantinya. Nah, kemudian Ga Min Yoon ini bertemu dengan seorang tutor atau guru les yang bernama Han Kyung Lee, yang datang ke rumahnya dan belajar bersama dengan Ga Min. Namun, tetap saja walaupun dia udah belajar, tetap saja nilainya jeblok, nilainya jelek. Kemudian Shin diperlihatkan perkelahian di sekolah teknik tempat Ga Min belajar. Namun belajar di sekolah tersebut, sekolah teknik yang kegiatannya hanya berkelahi, tidaklah semudah yang dipikirkan, yang diperkirakan oleh Ga Min. Karena Ga Min atau dia harus berhadapan dengan banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, banyak sekali hambatan di sekolah tersebut. Dijelaskan bahwa sekolah tersebut menerapkan sistem hukum rimba. Tahu nggak sih hukum rimba itu apa? Hukum rimba itu di mana yang kuat yang hanya dapat bertahan. Serem nggak sih kalau kayak gitu? Nah, Ga Min Yoon ini harus melawan mereka semua, preman-preman di sekolahnya, untuk bisa dapat belajar dengan tenang bersama dengan kelompok belajarnya. Bagaimana kisahnya dalam menghadapi preman-preman di sekolahnya itu? Apakah dia bisa belajar dengan cukup baik sehingga dia bisa masuk ke universitas pilihannya? Ataukah dia menjadi ikut-ikutan, menjadi preman dalam perkelahian di sekitar sekolahnya? Mari kita tunggu. Dan aku rekomendasikan ke kalian biar kalian bisa baca webtoon ini sehingga kalian tahu jalan ceritanya kayak apa. Karena untuk tema webtoon ini sendiri itu unik banget, karena seorang anak bodoh yang hanya ingin belajar, ada kemauan untuk belajar, fokus belajar, tapi malah dirusuhi sama temen-temennya, sama siswa-siswa lain. Coba kalau kalian gini, kalian udah fokus belajar, tiba-tiba teman sebangku kalian itu ganggu, kesel gak sih? Nah, sama kayak Ga Min, mungkin Ga Min seperti itu ya. Nah, penilaian
aku untuk webtoon ini adalah 8 dari 10. Jadi ini juga rekomendasi buat kalian yang pencinta webtoon, khususnya bergenre aksi atau sekolahan atau komedi. Ini bisa cocok banget buat kalian yang ingin membaca webtoon, membaca komik. Nah, sekian dari video aku kali ini. Kalau ada komentar, tanggapan, dan yang lain-lain, kalian bisa komen di bawah ini biar aku bisa lihat dan aku bisa introspeksi biar aku membuat video berikutnya dengan baik lagi. Sampai sini dulu video aku saat ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua biar teman-teman kalian semua bisa tahu video-video baru aku. Terima kasih dan sampai jumpa, bye-bye.